Oke, terima kasih. Ini sekarang bagian saya lagi ya. Saya dapat kedapatan jatah untuk menjelaskan cara menulis teks Arab, tapi menggunakan latex. Ini bukan karena saya pengalaman menulis teks Arab menggunakan latex ya. Ini cuma karena pernah nyoba kok ternyata berhasil gitu aja. Kekurangannya masih banyak sekali gitu ya. Ini cuma share ya, sharing berbagi pengalaman. Oke, jadi sekarang saya present ya, screen ya dulu. Oke, mohon tunggu bentar ya. Oke, sudah kelihatan layar saya? Cek-cek, apakah sudah kelihatan tampilan layar saya? Belum, Pak. Sudah. Belum, bentar-bentar ini. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, ini ya, ini saya siapkan eh, yang awalnya saja ya. Yang awal membuat dokumen itu minimal harus ada dokumen kelas ya, tulis artikel, Iya, kayak kemudian lomba ya, Mbak. Ini karena kalau lagi lomba di saja susah. halo, mungkin ada yang di mute dulu ya. Ini ada yang halo, oke 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 ya. Ini saya siapkan dokumen kelas artikel, kemudian bikin dokumen and dokumen sudah. Kemudian saya kasih judul. Nah, ini saya persiapan untuk ini. Nah, setelah itu, kalau kita mau nulis Arab, sebenarnya ada beberapa package yang bisa kita gunakan. Ya. Nggak cuma satu, ada beberapa macam. Tapi di sini yang akan saya gunakan adalah use package Arab text. Saya lancar ya, bisa didengar, bisa dilihat ya ini ya. Lancar, lancar. Oke oke oke. Use package, kemudian Arab text. Oke, Arab text. Ini kalau misal kita pakai package-nya lain, nanti mungkin font Arabnya juga berbeda gitu. Tapi kita pakai ini. Ada dua cara, yaitu cara sulit dan cara mudah untuk menulis teks Arab. Saya mulai dari cara sulit dulu. Nanti kan, oh ternyata di akhir ada cara mudah tuh gitu ya. Tapi di awal saya mulai dengan cara yang sulit. Buat apa ya? Buat tahu aja ya. Oke, ini kita setelah pakai use package ini ya, Arab text itu. Kalau kita mau nulis Arab, kita bisa pakai bikin, kemudian ini RL text, RL text, gini. Ini masing-masing nanti ada kekurangan dan kelebihannya dengan dua cara nanti ya. Bikin N, sorry N, RL text. Oke. Setelah ini masing-masing huruf Arab itu ada karakternya sendiri yang ada kodenya ya. Misal saya nulis B itu berarti B. Saya nulis T itu berarti tak. Coba kita ulang dulu yang sederhana dulu ya. Nah, kecil ya. Saya ini harus saya besarkan aja ya biar kelihatan. Saya buat berapa ya? Oh, masih kecil ya. Saya besarkan lagi aja. Ini fontnya bisa diatur nanti ukurannya berapa ya. 150 ternyata masih kecil ya. Kelihatan jelas nggak tulisan Arabnya sekarang? Terus segini aja lah. Iya nih ya, misalnya ba, ta, tapi kok rasanya kurang besar. Ini biar jelas. Kayak gini. Kemudian kalau misal alif, ini sebelum dikasih harokat sebelum disambungkan ya. Ini A, itu alif. Kalau saya nggak salah, kan saya juga hafal dan nggak A, B, nah, alif, ba, ta. Kemudian misal ya ini lompat huruf lain misalnya H itu kan. Kalau H kan H itu ya. Kalau H itu pakainya titik kemudian H gitu. Ini coba aja dulu. Kita coba dulu satu-satu. Oke. Ya, alif, ba, ta, ha dan seterusnya.
Apakah kita bisa menghafal ini? Ya kalau mampu menghafalkan silakan dihafalkan. Kalau nggak mampu, oke, saya buka ini ya, yang lainnya di sini. Daftar Arab teks saya di Wikipedia ya. Ya di mana-mana ada sebenarnya kalau mau cari. Saya mau tulis sendiri kan malas untuk mendata. Lihat ya, ini dari alif itu A, kemudian hamzah, yang alif ada ininya atas hamzah itu A apostrof, kemudian ini dan seterusnya. Kemudian membuat jim bisa dengan J atau ini, kemudian H titik H dan seterusnya. Ini untuk masing huruf. Oke, setelah itu silahkan dihafalkan kalau mau dihafalkan. Saya kok rasanya keberatan. Kemudian kalau kita mau ngasih harokat ya, harokat dulu, nanti setelah itu baru disambung ya. Kalau mau ngasih harokat itu kalau A ya ditambah, setelah A ditambah dengan A gini, benar ya, ya itu kan menjadi ada harokat fathah, fathah ya. Apa kita coba cek dulu kalau nggak salah ya, kalau salah kita ulangi lagi. Oh kan benar ya, seperti itu. Kemudian kalau mau Zumah makanya gini ya. Tambah satu lagi kalau mau kasroh ya berarti ini misalnya kaf ya. Kasroh berarti tambah i gitu ya. Kita coba. Oke, berarti ya untuk fathah, Zumah, kasroh selesai. Bagaimana kalau untuk sukun? Sukun itu seperti ini, A, U, I juga sama, tapi ketambahan N besar. Jadi kalau misalnya yang satu aja ya, atau ini aja lah, satu hu misalnya, saya kasih N besar gini, jadinya hun. Kita cek ini, kita coba cek ya. Oke, ternyata berhasil ya. Saya jadi agak senang karena saya juga masih belajar. Ini, kemudian kalau kita mau menggabungkan, ya intinya gini, di kita yang sudah belajar bahasa Arab, saya juga masih belajar, masih belum bisa ya. Tapi intinya kan kalau kita menulis huruf Arab itu ada per kalimah ya, per kalimat, per kata ya, per kata kan itu nanti dipisahkan dengan spasi gitu. Jadi yang satu kalimah atau satu kata itu nggak usah pakai spasi, nanti yang lainnya pakai spasi itu berarti nggak nyambung gitu. Jadi kalau misal saya tulis ini saya sambungkan, misal yang itu yang ini aja ya, yang tengah. Oh ini nyambung ini, tuhun dan sudah lumayan rapi ya tulisannya ya. Misalnya saya sambungkan dengan ini, tidak saya kasih spasi ya. Nanti kan saya kasih spasi awalnya, sekarang nggak saya kasih spasi. Nah, kayak gitu kira-kira ya gampangnya. Terus setelah itu apa lagi ya? Tasdid ya, tasdid. Tasdid itu tinggal hurufnya ditulis double. Jadi misal ba di tasdid maka b-nya double bb gitu. Saya kasih sini misal bb a. Coba ya. Oke, kayak gitu muncul tasdidnya ya. Oke, kemudian silakan itu setelah apa lagi yang goyang? Fathah, kasrah, dhammah, tanwin, kemudian tasdid. Ya, kita coba nulis kata ya. Kita coba nulis. Oke. Kita coba nulis bismillah coba. Maka dimulai dengan ba ya. Ini huruf ba. Ini huruf ba di kasroh, oke. Jadi b. Kemudian ini sin. Kemudian ini mim ya, mim di kasroh. Bismi. Setelah itu spasi karena dengan lafaz Allah yang berikutnya bismi Allah, bismillah itu kan kepisah dia. Terus spasinya itu oh iya kalau untuk alif lam itu kan satu kesatuannya alif lam apa namanya ya, lam ta'rif saya enggak yang bahasa Arab mungkin paham. Nulisnya kayak gini, al. Oke, satu kesatuan. Kemudian strip ini. Al. Kemudian setelah itu wah ya, alif lam terus lam ditasdid ll ini. Terus alif apa namanya fathah ya, tapi fathah panjang. Oke, sorry ada yang kelupaan ya, ada fathah biasa ada fathah panjang. Kalau fathah panjang itu saya kasih di mana ya, sini aja ya,
Saya tambah satu sini ya. Sorry. Fathah panjang itu misal saya tulis Oh iya, sepertinya Pak Herman ada gangguan ini. Kita tunggu dulu ya. Pak Herman, monitor. Ya, oke. Lagi coba join lagi nih sepertinya. Bu Inor ya, unik ya, keren ya. Memang Pak Herman keren ya. tes Kita tes tunggu. tes tes Nah, tes ya, siap. masuk lagi. Ya, Ternyata kendala sinyal kayak gini. Sampai mana ya? Masih bisa ngikutin enggak ya? coba di-share lagi aja tadi, di-share lagi. Oke. Share lagi. Tadi Nah, kalau nggak salah untuk yang panjangnya lebih dari satu harokat kayaknya. oh itu udah. Oke, bentar saya share lagi lah. Coba. Sudah ya? Ini sudah kelihatan lagi ya? Sudah? Ya, sudah. Oke, saya mau masuk ke sini aja. Ini lagi kita mau nulis bismillah, saya lanjutkan. Bismi, alif lam, LL, A, ya, fathah panjang, kemudian bismillahi, ha ya. Bismillahi, nah, gini, terus spasi alif lam lagi, al, nah, kemudian rohman, itu pakai tasdid. Ini nanti silakan dilanjutkan sendiri ya, latihan kayak gini. Ini saya kasih yang mudah ini. Ar, pakai hak ya. Ar, ma panjang ya. Ar-Rahmani. Saya cek dulu lah, kalau enggak sampai sini nanti lanjutkan lagi bentar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian spasi alif al strip kemudian rr h. Oke. Setelah h ini enggak ada i panjang ya. Beda dengan fathah, ini kan ada fathah panjang. Kalau him itu kan pakainya iya ya, bukan kasroh panjang itu. Jadi pakainya ini iya. Kemudian mi. Oke. Oh, jadinya hak keliru. Ini kurang titik supaya jadi hak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry jadi hak. Itu kan kelupaan nulis karakter jadi gitu. Kayak gini ya. Oke, silakan dilatih sendiri yang lain. Itu dasarnya seperti itu kira-kira. Kita mau nulis angka ya bisa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim kalau Al-Fatihah ayat 1 ya. Saya kasih gini misal. Kurung 1. Ini angka biasa jadi angka Arab nanti. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang cara sulit udah ya, ini aja contohnya ya. Tapi saya mau ngomong, di sini tuh saya menemukan ada kelemahan yang nggak pernah bisa saya atasi. Saya coba cek di tempat lain juga kok nggak nemu caranya. Yaitu cara kita menulis sukun. Nggak ada. Di karakter yang tadi saya buka pun ya, tadi saya pakai ini tadi, apa namanya, di Wikipedia
Even saya cek tuh nggak ada yang namanya sukun itu. Terus saya tempat mana-mana tuh nggak ada. Atau memang kalau kita nulis ya pakai ini RL text ini, apakah kita emang nggak bisa bikin sukun? Saya nggak tahu. Tapi sebenarnya kan gini, nulis Arab kan nggak harus pakai harokat sebenarnya. Harokat kan pelengkap ya. Atau memang ini standarnya ini kalau sukun itu nggak ditulis. Saya nggak tahu. Silahkan nanti kalau ada yang tahu terus ini malah saya tahu tuh nggak apa-apa. Sementara ini malah saya nggak tahu cara bikin sukun. Dan sepertinya malah nggak ada kok kayaknya nggak ada caranya. Oke, itu cara sulit. Kenapa kok sulit? Karena harus menghafal satu-satu hurufnya ya. Bahkan satu huruf apostrof sendiri itu menjadi hamzah. Nah, kayak gitu itu harus dihafalkan. Kemudian sekarang saya mau pakai cara yang tidak sulit ya. Yang tidak sulit itu adalah kalau di laptop kita, di komputer kita sudah pakai keyboard Arab. Nanti ada caranya ya menambahkan keyboard Arab, bisa ada yang lewat control panel, ada yang lewat setting, tergantung Windows berapa yang digunakan. Itu ada cara menambahkan bahasa nanti kan. Bisa menambahkan bahasa apa, otomatis nanti dilengkapi dengan keyboardnya itu. Jadi punya saya kayak gini, ini saya lengkapi dengan keyboard. Ini kalau ini kan saya punya dua macam bahasa Arab, ini ada yang Saudi Arabia, ada yang Uni Emirat Arab. Saya pakai Saudi Arabia, kemudian ini keyboard Arab. Ya, bisa dimunculkan juga ya kayak gini. Ini ada keyboard Arab. Kemudian untuk masalah bagaimana menambahkan keyboard Arab kalau misal di laptopnya atau di komputernya belum ada, itu urusan lain lagi nanti ya. Kalau misal masih sempat saya sampaikan juga nggak apa-apa. Sementara ini kasusnya adalah kita sudah punya keyboard Arab di laptop kita. Oke. Kemudian di sini juga ada kelemahan sebenarnya. Kita bisa nulis Arab ya, nanti lewat sini langsung ketik ya, lewat sini. Tapi ada kelemahannya. Ternyata tidak semua karakter juga ada di dalam keyboard, itu masalahnya. Contohnya apa? Ini karakter yang menurut saya sangat penting, tapi nggak ada di keyboard ini, yaitu fathah panjang, nggak ada di sini. Terus cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya adalah kita bisa memanfaatkan software lain atau gini juga bisa, nggak perlu pakai keyboard Arab ya. Kita dapat teks Arab entah dari mana, kita comot, kita copy paste ke sini juga jadi nanti sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau nulis manual kan kita nulis sendiri pakai keyboard ya. Tapi di sini ada karakter-karakter yang di sini tuh nggak ada. Contoh huruf, bahkan ya huruf 1, 2, 3 yang Arab itu di keyboard Arab tuh nggak ada. Kemudian fathah panjang di sini nggak ada. Saya punya cara, tapi kayaknya ini caranya jelek ini. Tapi nggak tahu. Ya memang saya biasanya gitu sementara ini. Bagaimana kita memanfaatkan software lain, misalnya Word. Kita sudah pakai latex kok malah lari lagi ke Word, itu kayak jelek ya. Tapi sementara itu yang saya bisa ya. Ini kayaknya saya cuma sharing ya, bukan kok menjelaskan yang sudah advance gitu, enggak. Ini memang sharing yang sudah saya coba dan berhasil. Saya pakai Word gini. Kemudian ini coba saya nulis Arab di Word tadi. Kemudian kalau kita misal mau memasukkan angka 1 dan lain-lain, itu di sini ada simbol, ya, ada simbol. Kemudian more simbol, ya. Nah di sini kan cari ya, ada angka 1, ada angka 2 dan sebagainya. Oke, termasuk fathah panjang juga ada. Terus kalau mau karakter itu nantinya itu, ya, kalau mau karakter itu nantinya itu ditulis, misal karakter angka 1 ini ya, mau ditulis pakai keyboard, maka kita masukkan angka 1 ini menjadi shortcut key ya. Kemudian tuliskan di sini. Misalnya saya tulis ini adalah Alt Shift Z Alt Shift atau Alt Shift X misalnya ya. Barang lah, ini perpaduan antara tombol-tombol yang nanti kalau itu ditekan bersamaan itu akan muncul karakter itu. Kemudian nanti misalnya apa ya? Tapi saya nggak mau nyimpan ini ya. Misalnya Alt Z terus X, enggak, kalau X nggak bisa ya, Alt Z Shift gitu. Saya ulangi Alt Shift Z. Nah misalnya gini, terus nanti assign gitu ya, tapi nggak saya simpan ini. Nah maka nanti di buat kita kalau kita menekan itu bersamaan, maka akan muncul teks itu angka 1 atau berapa itu. Jadi kita akhirnya memanfaatkan yang lain, yaitu Word
Ya. Ini kayaknya jelek sekali, tapi mohon maaf ini. Ya, ini karena yang saya bisanya sementara ini gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita bisa mengetikkannya di Word, kita juga bisa langsung mengetikkannya di LaTeX tadi di sini, tapi pakai keyboard Arab ya. Oke, saya belum kasih tahu caranya. Saya kira seperti itu, terus nanti dapatkan teks Arabnya. Tapi kalau kita mau pakai cara cepat seperti itu, kita harus menambahkan satu paket lagi. Kita nggak bisa pakai use package Arab text tok ya. Ini saja itu nggak bisa. Kita harus pakai yang lain, dan yang lain itu adalah use package. Bentar. Malah jadi Arab, saya lupa. Saya ganti font saya ke ini, keyboard saya ke English ya. Sorry, ini kan jadi gini akhirnya. Use package UTF-8. Oke, setelah itu kalau kita mau nulis Arab yang pakai keyboard, kita di dalam bikin dokumen ini ya, di bawahnya sini ya, kita tuliskan set kode dulu, set kode, kemudian ini UTF-8 gini. Nah, setelah ini kita baru bisa menulisnya di sini. Kita bisa pakai gini. Bikin Arab text. Oke. Kemudian N Arab text. Kita menulisnya di antara bikin dan N ini. Oke, mau nulis apa? Sembarang ya. Saya tulis dulu yang misalnya ini. Saya munculkan keyboard saya yang Arab. Yang benar. Yang tadi mana? Ini. Jangan pakai Word ya, pakai ini. Langsung saya tulis di sini. Saya tulis ini, lihat ya, ini benar. Ini kan ada di keyboard ini ya. Ada atasnya itu pakai shift ya. Jadi misalnya saya nulis apa ya? Inna gitu ya, inna gitu misalnya. Misalnya saya pakai yang ini juga bisa. Pakai alif karena ini alif ya. Ini alif. Kemudian mau di kasroh, nah itu shift. Nah, ini shift kemudian tekan ini tadi. Ini jadinya kasroh nih. Nanti yang muncul bukan yang shin tapi yang ini. Kemudian nun itu misalnya. Kemudian tasdid. Tasdid fathah. Oke. Kemudian kalau kita mau lihat hasilnya seperti apa, kita coba dulu ini yang sederhana dulu ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kita mau ngetik. Oke. Itu satu contoh. Oke, kemudian enternya itu sekarang enternya bukan di sini tapi di sini karena kita nulisnya dari kiri ke kanan. Ya. Supaya gampang saya kopas ya dari yang saya tulis di Word. Assalamualaikum. Ini tadi ada yang rusak ini saya tulisnya. Oh, ini dihapus ya, bentar. Alif ini ketambah. Oh, sorry. Nanti saya nulisnya di mana ya ini ya. Assalamualaikum, kurang zoom ya. Zoom itu di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja lah ya. Coba ini. Ini bisa kita kopas. Oke, silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Oke, sementara seperti itu. Yang saya bisa yaitu sudah sampaikan, cuma itu aja. Selebihnya kalau mau ini bagaimana cara menambahkan keyboard Arab itu bisa lewat sini ya. Tergantung Windowsnya ya. Saya pakai Windows 10. Itu ada yang lewat control panel, ada yang lewat setting. Kalau ini lewat setting ya. Lewat setting. Kemudian kita pilih time and language ya. Ini time and language, kemudian pilih language sebelah kiri. Mana? Kemudian add a preferred language ya. Kita bisa tambahkan ini. Nanti dia install nanti. Ini ada banyak pilihan mau yang apa gitu. Arab juga bermacam-macam Arabnya ya. Kemudian pilih, kemudian nanti dia akan menginstal ini beberapa ini sekaligus display language, speech, kemudian text to speech juga dan lain-lain. Atau mungkin ada yang di antara ini nggak dipilih sehingga nggak usah diinstal gitu. Yang penting kan keyboardnya sebenarnya. Oke. Dan selanjutnya nanti install sampai selesai. Dan itu cepat banget kok. Itu bagi yang belum ada keyboard Arabnya. Oke. Sementara ini dari saya juga nggak lama ya. Terima kasih. Ini kalau ada pertanyaan silakan. Kalau saya bisa jawab ya. Kalau enggak ya berarti itu PR bersama untuk kita. Ada pertanyaan kah? Kalau enggak berarti lancar ya. Tidak, Pak. Oke, berarti lancar ya. Ya. Oke, nanti ini saya kasihkan filenya gitu ya. Terus nanti saya kasihkan di WA gitu ya. Yang kita buat latihan ini. Intinya itulah. Dan dua-duanya masih ada kelemahan kalau saya lihat itu. Ya itu tadi kalau yang cara cepatnya itu ternyata kita apa namanya? Saya nggak bisa membuat sukun ya. Memang nggak ada caranya. Kemudian kalau mau pakai yang pakai keyboard itu ternyata tidak semua karakter ada di dalam keyboard. Sehingga kita harus menggunakan cara dash itu ya. Entah gimana caranya. Kalau kita dapat teks Arab dari tempat yang lain ya kita kopas ke sini itu bisa. Gitu. Terima kasih ya. Jadi saya itu berarti selanjutnya materi terakhir tentang ini ya, yang penggunaan kelas yang khusus dari UIN Wali Songo nanti dijelaskan Pak Ardi. Jadi saya sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ardi, monggo silakan sekarang Pak Ardi ini, yang materi terakhir. Ternyata saya juga nggak tahu. Oke, Pak Irman. Sebentar saya sambil nyiapkan dulu, mungkin bisa diskusi dulu yang lain ya. Saya siapkan dulu beberapa keperluan ini. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini dan ini juga sebenarnya saya masih baru ya. Sebenarnya saya belajar menulis teks Arab ini. Dan senang juga ternyata bisa di latex juga nulis Arab itu bisa. Tapi memang lebih gampangnya itu nggak usah pakai harokat, itu lebih cepat itu, lebih sederhana. Oke, silakan siapa ya. Ini share screen-nya saya tutup ya, udah ya. Saya tutup share screen-nya. Stop presenting. Oke. Oke, masih aman semuanya? Kalau aman ya kita nunggu Pak Ardi sampai siap ya nanti dijelaskan. Oh, ada yang ngetik pakai Arab ini di komen ini. Oh, kepencet. Oke. Mungkin yang sudah biasa tahu bahasa Arab ya silakan.
Kalau saya masih belajar saya. Masih belajar bahasa Arab. Apakah teks Arabnya bisa warna-warni? Bisa sepertinya, cuman saya yang belum bisa. Bukan lateksnya yang nggak bisa. Cuman saya yang belum tahu caranya. Saya juga masih belajar ini. Ya kita latihan bareng lah, nanti siapa yang bisa disampaikan itu ya. Saya belum tahu caranya. Bagaimana membuat teks Arabnya warna-warni. Gimana Pak Adi, sudah siap? Oke, ini saya share dulu. Oke. Oke.